Ustaz Tambah dan Suara Sarjana Usul kami persilakan dengan segala hormat. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jawab, cuman ada yang tadi di ujung itu tidak jawab salah. Tapi ini terdepan itu dari guru kami. Daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu yang gadis kalau tidak jawab salam kaki jadi bertumis. Hati-hati, ini balik dari sini kumisan bingung mana? Iya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat. Kalau cuma yang di belakang ada yang bilang sama bapak itu belum jawab salam aku yang di belakang. Iya, tapi ada pantun lagi di kami. Batang salam di rumah Muhammad buah tomat beli di dalam bertutup. Jauh yang jawab salamnya semangat, yang jawab salam kita doakan sehat selamat, yang tidak jawab salam yang bapak bujang yang di belakang kita doakan buntu. Kalau pertanyaan belum tidak diri sama cewek, iya, gimana bu ya? Iya, biar kita dapat sunnah Rasul 3 kali, ya sunnah Rasul kan 2 kali, boleh ganjil. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semangat kita sama-sama masuk surga. Semangat dalam dulu sama bayar di dalam masuk surga. Siapa yang di dalam masuk surga? Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal marad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد صلى الله وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Kepala Desa Tajalindah, yang kami hormati Ketua PPD beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hijrah. Kalau dia lupa dengan nama masjid Al-Muhajirin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Kadus, Bapak RT, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin bu, kalau didoain mungkin ibu amin. Doa yang bagus bu, bukan doa masuk neraka ya. Doa yang bagus kita amin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tentunya kami pribadi yang sangat tersanjung bisa hadir di tempat ini, Desa Tajalindah ini, walaupun perjalanannya subhanallah melewati gunung, lautan, lembah, semuanya lewat. Alhamdulillah kita tapi alhamdulillah subhanallah, ini pengalaman kami, pengalaman dakwah subhanallah. Inilah resiko yang perlu kita benar
kita berjalan. Jangan pilih-pilih tempat. Doa pada umumnya maaf berdakwah pilih-pilih tempat di mana? Di sana. Maaf, ini besar. Mana lama ada makanannya? Jangan. Subhanallah. Jadi sekali lagi bersyukur kami dengan rombongan atau driver kami, yakni Bapak Iki beserta istri, yaitu istrinya Bu Ina, yaitu istri kami yang lagi melengkapi didampingi pengawal oleh Bapak Ibu Marianti, pengawal tuan rumah di sini bersama Bapak Herman itu tuan rumah yang mendampingi kami bisa hadir di tempat ini. Subhanallah. Sekali lagi syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Desa Tanjung Indah ini. Subhanallah. Syukur ini penting, Bu. Sekali lagi syukur ini penting. Karena kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan bukakan rahmatnya yang lain kepada kita. Allah akan berikan rezekinya yang lain kepada kita. Allah akan berikan nikmatnya yang lain kepada kita. Maka sekali lagi jangan lupa kita selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim, apa Bu? Surat Ibrahim ayat berapa? 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur di sini Bu. Bingung aku beda lagi pada itu. Yang ada kue Bu boleh dimakan, apa Bu? Bapak yang ada kue boleh dimakan santai Pak gitu. Paling tidak sampai jam 6 itu selesai. Tidak apa-apa kan? Ibu berdua sini jam 6 kembali kami. Sekali lagi syukur ini amat sangat penting. Yang namanya syukur itu Bapak Ibu mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi Bu, untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan kebaikan baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi jangan lupa yang namanya syukur itu sih bukan cuma untuk dirinya baik syukur itu. Mungkin syukur dikasih rezeki yang banyak, misalnya gitu kan, harta banyak, pegawai suaminya mantap, gajinya besar, ya. Dinikmati baik. Ada tetangga sebelah susah, Caca tidak tahu baik. Ya, Caca tidak tahu. Cici. Caca tidak tahu. Ada tetangganya, ada keluarga yang susah, boleh dicap. Ini nggak terus pinjam duit, pasti. Apalagi ada kegiatan hari besar seperti ini, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun yang lain. Jangan sampai kita lupa untuk kita memberikan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Apalagi yang seperti ini. Tadi informasi dulu lokan yang ada bertanggung di sini. Ada intermezzo dikit boleh apa? Jangan tegang ya. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi memberikan apa yang Allah berikan kepada kita untuk diri kita sendiri, untuk orang lain dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti ini, maka insya Allah janji Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Dan perlu kita ketahui Bu, yang namanya nikmat dari Allah itu bukan cuma harta baik, ya Bu, bukan cuma duit baik. Ibu dapat suami yang tunak di rumah, tunak dalam artian bukan tunak pegawai, Bu. Iya, pegawai rajin maksudnya itu, bukan tunak di rumah dulu baik. Iya, pegawainya rajin, gajinya dikasih oleh bini, bersyukur. Sama bapaknya mainnya juga, dapat istrinya bagus, istilahnya kan, melayani suaminya bagus. Setiap hari kalau balik pegawai ada kopi di meja,
ada pisang goreng di meja misalnya gitu kan. Nah, itu juga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang maaf banyak keluarga-keluarga yang mereka ada di rumah tapi dewe-dewean. Ada yang lakinya di depan main HP, bininya di kamar tangkur depan main HP juga. Ya, iya. Anaknya sama juga di teras main HP juga. Lah dewe-dewe padahal ada di rumah dewe-dewe. Nah jangan sampai seperti ini. Boleh kita main HP bu, bukan tak boleh main HP, boleh main HP. Karena HP teknologi harus kita pelajari. Mau tak mau suka dan suka yang namanya HP itu tetap kita harus pelajari. Apalagi kalau di Palembang nggak punya daring bu, di sini juga daring. Belajar di rumah anak-anaknya. Ada juga, nah daring ini bu kalau kita ngerti HP stres mana? Ya, stres mak kalau kita baca main HP. Kata guru tadi tunjukkan soal ini cari di internet. Di mana nyarinya dia di HP mana masih HP jadul. Iya, mama nyari internet HP jadul. Jadi sekali lagi boleh kita main HP, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai karena HP lupa tugas dan kewajiban kita kepada Allah. Sekali lagi jangan sampai karena HP kita lupa ibadah kepada Allah. Karena inilah yang akan menyebabkan kita nantinya mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan nikmatnya yang lain. Bagaimana ayat yang kami bacakan di awal tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur dari nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat Allah dengan baik, tadi kami katakan di awal, inna adzabi lasyadid. Azab Allah, siksaan Allah sangat berat. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara masalah siksaan Allah, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan dari Allah yang paling ringan itu dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau diambil kerikil kecil dari api neraka, dibawa ke dunia ini, kita injak dengan telapak kaki kita telapak kaki telapak kaki yang terjadi apa Pak? Bukan kaki kita minum pentol rokok. Kalau kita minum rokok sekali selesai, paling kita minum paling gitu ya. Tapi kalau kita minum kerikil kecil bara api yang Allah datangkan ke dunia ini, kita injak dengan kaki kita, yang terjadi bukan kaki kita menentuk, bukan. Apa yang terjadi? Otak kita ini meledak, otak kita mendidih. Alhamdulillah. Itu siksaan yang paling ringan. Subhanallah. Buktinya apa Ustaz? Ada buktinya lalu? Ada. Lihat dalam surat Al-Fil. Dalam Al-Fil. Apa Al-Fil? Tentang surat gajah. Di mana di situ diceritakan tentang tentara Abraha dengan bala tentara bergajahnya pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Banyak yang namanya gajah itu besar atau kecil. Kalau kata kita besar, tapi kalau gajah versi Wong Buto lain. Wong Buto, kata Wong Buto pertama ngomong, gajah itu bentuknya tipis, lebar, tengahnya ada lubang. Karena dia makan kuping gajah pada saat itu. Ketika dibawa ke gajah dia pegang kupingnya, gajah itu tipis. Atau yang kedua ngomong, salah kamu. Jadi gajah itu mana? Gajah itu bentuknya panjang, depannya ada lubang dulu. Karena yang dimaksudnya apa Pak? Belakangnya yang dipegang. Dan datang ketiga jadi Wong ketiga jadi datang lagi satu lagi. Salah kamu tuh, gajah itu bentuknya pendek kecil, ada bulu ujungnya. Karena yang dipegangnya buntutnya. Nah yang keempat ini datang jauh-jauh, plok nampak ngomong dia. Salah, gajah itu bentuknya lembek, agak tetangga dikit. Itu gajah, karena dia tadi pas lari nyampak terbatai gajah. Jadi ngomong gajah itu lembek dari mana tangan. Nah itu kata versi Wong Buto. Tapi gajah versi kita besar gajah. Tapi gajah yang
haji hanya antara apa burung ababil. Burung ababil yang namanya burung ababil ini kalau kita umpamakan sekarang burung kemprit lah. Burung kemprit buat burung yang bawa padi itu, yang makan padi. Pipit, oh pipit, pipit atau kemprit ya, pipit ya. Ya kan lain wilayah lain nama, beda. Jadi burung pipit, ya. Kalau di kami itu ada burung masjid, bukan burung gereja, karena dia tinggal di masjid itu. Burung masjid namanya, bukan burung gereja, ya. Jadi burung pipit itu bapak ibu, namanya burung pipit itu kakinya kecil. Kalau dia bawa padi sekilo, apa 2 kilo. Burung pipit tadi bawa padi. Paling cuma siko, siko, bukan setangga siko, kecil bu. Nah begitulah burung ababil. Hanya dibawa atau dibekali oleh Allah dengan kerikil kecil dari api neraka, dibawa oleh burung ababil, dijatuhkan ke bala tentara Abraha, tentara bergajah. Saat itu yang terjadi apa bu? Gajahnya tadi matang. Cuma aku tidak sempat makan sapi ini. Iya, tidak sempat aku makan daging gajah, tidak sempat bu. Iya, karena mana ketemu zaman ya. Jadi gajah yang besar itu tadi mati bu, hanya apa? Lantaran burung ababil. Subhanallah. Tidak sia-sia. Nama mana kalau yang batu tadi kelimpul itu tadi? Itu siksaan yang paling ringan. Maka dengan itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali bagi diri kita, bagi keluarga kita, masyarakat lingkungan kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur atas semua apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kekayaan alam yang sudah Allah berikan kepada kita, ada batu bara, itu ada karet, ada sawit, ini juga kekayaan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus selalu kita syukuri, ya. Jangan kita makan dewe, itu ingat segala apa yang Allah berikan kepada kita itu ada hak wong lain. Karena Bapak Ibu kita berharap kalau bisa apa yang kita makan ini itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Makanya caranya agar apa yang kita miliki itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya satu, dekatkan diri kita selalu kepada Allah. Dengan apa? Menjalankan ibadah. Sholat. Itu syaratnya. Jangan sampai lupa ibadah. Karena Allah menciptakan kita manusia ini Bapak Ibu selain menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kedua apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu kasih itu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu sekali lagi saat ini mungkin kalau kita mau introspeksi diri kita, mana ibadah kita sekarang? Bagaimana ibadah kita sekarang? Baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ibadah yang kita lakukan untuk keseharian kita. Karena yang namanya ibadah itu ada dua. Ada pertama ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita lakukan dengan sholat kita. Ada ibadah ghairul makhluk, ibadah keseharian kita, amalan-amalan keseharian kita. Jadi dua ibadah yang harus selalu kita jaga. Sekarang kalau kita kembali ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita saat ini? Kalau kita merasa Pak, ibadah kita masih kurang, maaf sholat kita masih bolong-bolong, yuk mari sama-sama kita perbaiki. Mari sama-sama kita perbaiki. Jangan sampai maaf kita kagak menyesal. Kenapa? Karena ibadah inilah bekal kita. Bekal yang akan insya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita nanti. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat dengan ibadah. Dan agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang harus kita lakukan dalam kita beribadah? Maka kita harus sandarkan ibadah kita, mencontoh ibadah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita ibadah macam-macam, jangan bu.
sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Jadi kalau Rasul sholat itu kan ada takbiratul ihram, ada rukunya, ada sujudnya, ada iktidalnya, ada di antara dua sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Itu Rasul. Itu kadang doa sholat maaf, rukunya tidak benar, sujudnya sembarangan, tidak cuma ini. Bagaimana Allah mau memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita kalau kita ibadahnya tidak bagus, tidak benar? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, agar ibadah yang kita lakukan ini diterima, maka yang harus kita contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sosok manusia pilihan yang untuk kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan ini. Siapa? Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada hari ini Bapak Ibu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, wujud kebahagiaan kita bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sosok manusia pilihan yang Allah berikan buat kita. Pada hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya ini rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur dan cinta. Karena kalau kita kepengen diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekali lagi kita harus mau menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal kita sudah bersolawat bersama. Selanjutnya mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat yang kita lakukan ini kita semua diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kenapa kami katakan demikian? Karena semua ada cerita. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang laki-laki yang bermimpi saat mimpi itu bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya harapan laki-laki ini tadi dengan bertemunya dengan Rasul ini ditegur, ditegur, disapa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi apa? Dicuekin sama Nabi. Tidak ditegur sama Nabi. Akhirnya yang laki-laki ini tadi protes kepada Nabi, ngomong, wahai Nabi Muhammad, aku kau tadi ketika lewat depan aku, kau cuek, tidak tegur aku, ngaku. Nah, kau siapa? Kata Nabi, kau siapa? Nabi tidak kenal, tidak kenal. Dan saat itu dia terbangun dari mimpinya dan sadar, kenapa kok Nabi tidak kenal kepada? Dia bertanya sama gurunya, wahai tuan guru, kemarin aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi aku bingung, padahal aku cuma deketan sama Muhammad itu, deketan kata dia istilahnya. Tapi kok dia tidak kenal sama aku? Apa kata gurunya? Apakah kau rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam keseharian rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini dia baru sadar. Karena dia memang tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai dari saat itu, dari nasihat gurunya beliau rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, didawamkan salawat selalu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dia tertidur dan bermimpi kembali ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ketemu belum dekat langsung ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai bulan, nak kemana kalau bahasa kita? Kenal Nabi kita dengan si bulan itu. Kenapa? Karena dia bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka oleh karena itu pada hari ini melalui majelis ini kita pun harus bersama-sama bersalawat kepada Nabi. Harapan insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu hadirin insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat yang penting sekali. Karena ketika kita kepengen diri kita diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak bersalawat kepada Nabi. Setelah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang ringan-ringan, dari yang kecil-kecil tidak masalah. Itu mungkin Nabi itu mencontohkan kalau makan kita berdoa dulu baca makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Yang ringan. Selesai makan baca doa. Apa doanya dulu? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kadang salah kita ibu biasanya apa doa makannya baik. Kita doa selesai makan enggak tahu. Tidur tuh apa doa tidur? Kita juga bangun tidur. Jadi yang ringan-ringan dari yang ringan dulu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita merupakan salah satu cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngomongnya baik aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nikmatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Nabi. Tapi kalau dalam kesehariannya tidak mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya tadi kami katakan di awal Nabi itu kalau kita berbicara masalah sholat Nabi subhanallah. Diriwayatkan dalam satu riwayatkan Nabi itu kalau sholat kaki itu bengkak-bengkak. Tapi itu bukan bengkak karena penyakit, saking langkungnya sholat. Kalau kita ini bengkak, tapi bengkaknya penyakit. Asam murah aja, nggak bengkak dulu. Iya, itu bedanya. Kita sama Nabi, kalau Nabi itu bengkaknya karena sholat. Kalau kita bengkak bukan karena sholat, karena asam murah. Jadi sekarang kalau sudah kena asam urat baru ngomong sama Allah, ya Allah aku pengen sholat asyukuran itu ya Allah di masjid bisa tenang kamu sembuhkan ya Allah penyakit aku ya Allah. Baru minta sembuhkan kemarin. Ya kemarin. Tapi biarlah yang lalu biarlah berlalu. Ya Bu? Ya, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mana kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita.
Jangan kita terlalu dengan kesalahan itu. Yang namanya manusia itu biasa dosa salah. Al-insanu mahallul khata wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang nggak boleh kita punya salah asik dengan kesalahannya. Cacat tahu baik. Dan sholat tenang baik. Malah ketahu. Dipanggil dari masjid ini Allahu Akbar. Kedengaran di rumah, tapi tidak tahu. Cici tidak dengar baik. Ini yang bahaya ini. Kalau pulang ke masjid di rumah tetap sholat. Ya syukur-syukur bisa sama-sama meramaikan rumah Allah. Tapi kalau jaraknya jauh bosan ke masjid ya sudah di rumah. Tapi jangan ngatur uangnya ke masjid. Kadang kita ini pak ke masjid adalah tunggu sudah adalah ngatuin dulu. Jangan aku kalau itu masjid yang masjid aku sudah. Kira kita ditanya kau dalam mau ibu-ibu dalam pengajian baju seragam bukan itu di sana kalau di sana itu ada yang ada atau itu ada yang ngaji ya kemudian gaida dia mau pakai baju seragam mulai dengan dan tulisan ya baju seragam kemudian di mana namanya pengajian dia buat gereja itu namanya pengen bagus ya pengen bagus bukan dia sombong-sombongan. Makanya ibu-ibu kalau yang nakati baju seragam yang dibeli ke laki seragam belum pengajian kayaknya tinggal ngomong sama lakinya kan mana mau sebelah baju seragam ada yang warna coklat ada yang warna hitam aku di warna nanti aku belum pengajian ya kalau sampai ke dalam beli warna mulai kerumpi kan ya siapa tahu laki itu kan wah alhamdulillah bini aku sekarang dalam pacar di pengajian gitu kan dan dalam pengajian ini caranya yang begini ya gerejo tapi jangan lupa bu kalau minum pengajian jangan lupa sama laki jangan lupa sama laki karena pergi pengajian ya di rumah ada dapur kopi ada dapur nasi misalnya gitu aja udah tinggal doa laki-laki capek dari sawah dari kebun gitu kan sampai rumah ada kan apa orang dunia iya orang dunia itu bahaya jadi intinya bapak ibu kita mengaji boleh bagus yang namanya ibadah ngaji perlu tapi jangan sampai lupa kalau ibu punya kewajiban kepada bapak kepada suami tapi pak sebenarnya yang namanya ibu-ibu ini pak harus kita manjakan ibu-ibu kan dimanjakan sama lagi suaminya yang namanya ibu-ibu ini pak yang namanya ibu itu dah susah kalau pengen dapat kebahagiaan dari Allah pak itu tuh dia manja-manja lagi kalau ibu-ibu nggak usah disuruh nyuci nggak usah cuma masak nggak usah kalau ibu pengen bahagia bahagia ibu nggak usah disuruh nyuci nggak usah disuruh masak tapi kan syaratnya syarat dari Allah tuh kalau kita kepengen bahagia apa syaratnya kalau kita sudah suami istri taat kepada suami kalau suami suruh nyuci ya nyuci namun juga pengen masuk dulu kan iya bukan masuk dulu kalau kamu ngaji bapak ibu udah taat sama suami kamu lahir jadi ngaji penting tapi taat kepada suami juga sama juga kita sebagai bapak-bapak jangan bapaknya egois jadi sekarang kan ada bapak-bapak laki-laki egois sama jual ada yang egois tahunya dalam mawai dia nanya duluan kalian mau lagi apa lagi capek kalau pemerintah apa yang marah kalau ini bawa duit lagi kawin pemerintah tak boleh gitu kenapa karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu kalau kita bicara masalah akram Rasul subhanallah dengan istrinya semuanya kita berharap kita itu menjadi orang-orang yang baik di dunia baik dunia kita baik juga di akhirat
Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Baik dunia kita, baik akhirat kita dijauhkan dari neraka. Aku bicara doa seperti ini karena sekarang adu domba baik dunianya. Dunia itu baik, dikasih segala oleh Allah, harta dikasih, istri lengkap, anak ada, segala mobilnya ada, dikasih segala. Dunia itu bahagia, tapi akhirnya tidak bahagia. Kenapa? Karena dia lupa ibadah. Asik dengan dunia ya boleh cari dunia, boleh kita cari dunia, bukan harus. Kita orang Islam ini harus kan, ayo cari dunia. Tapi ingat, jangan sampai karena dunia melupakan tugas dan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah. Karena kemewahan dunia ini cuma sebentar. Paling saat satu perusahaan ini kita mungkin 50-60 tahun lah masih mungkin bisa menikmati dunia. Kalau perlu mulai di atas itu, ketika dikasih makanan, ada rendang, ada cumi, mulai ngomong, mulai sekolah. Maaf Pak, udah pacaran yang itu aku tempe, dia bilang itu kolesterol. Dikasih daging kambing, darah tinggi. Dan macam-macamnya lagi. Itu dunia. Maka oleh karena itu rugi kita Bapak Ibu karena kita lupakan ibadah kepada Allah karena dunia kita. Jadi sesibuk apapun kita dengan dunia kita, mungkin capek kita begawe, capek kita ke sawah, capek kita ke ladang, capek kita berkebun, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Sholat itu lagu tugas kita. Tidak banyak yang Allah minta dari kita, dan banyak. Dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Apa namanya? Ya, itu lain lagi kalau sholat. Sholat itu paling dulu Al-Kautsar dulu ada. Jadi tidak apa-apa karena yang namanya surat pendek itu kan sunnah bu, jadi jangan kita bingung kata kalau Jumat baca surat Al-Waqiah, kalau apa? Kalau malam Jumat subuh pagi kita baca surat As-Sajdah, kalau apa? Tidak boleh baca apa-apa, yang penting sholat. Itulah yang apa bisa. Yang penting jangan lupa Fatihahnya, Fatihahnya kita sempurnakan. Karena Al-Fatihah ini masuk dalam rukun wajib gitu. Kalau Fatihah itu tidak bagus, salah, bahaya sholat kita. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihahnya, jadi ibu-ibu yang Fatihahnya belum bagus, belum pas, bapak juga, yuk sama-sama perbaiki. Yang sering salah keliru dalam surat Al-Fatihah itu yang banyak. Jadi kalau misalnya saya contohkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Alamin. Tadi saya baca alamin. Yang benar? Alamin. Terus itu apa yang salah? Apa lagi yang lain? Alhamdulillah. Saya tadi baca apa? Alhamdulillah. Gimana salahnya? Ha di situ dalam surat Al-Fatihah ha kecil. Ha kecil itu hurufnya itu dari khalqi barokah. Jadi bacanya bukan alhamdu tapi alhamdulillahi rabbil alamin.
Beda artinya. Kalau kita baca alhamdu itu artinya segala puji. Tapi kalau kita baca alhamdu itu kecelakaan bagi Allah. Jadi jauh bedanya. Jadi maka oleh karena itu penting makhluk mulut itu harus kita pelajari. Nah, jadi ini sering sekali kita keliru. Maka oleh karena itu bukan saya menggurui, kita sama-sama belajar. Jadi yang ibu-ibu yang sering aktif pengajian, kalian ngajari lagi. Iya, saya ngajari yang ibunya Pak, masuk surga. Iya, apa lama sama lagi? Iya, Pak, laki-laki apa akan masuk surga dewe. Baik itu juga sama suaminya, kalau suaminya tahu ngajari ke bininya diajarkan. Biar apa? Agar kita masuk surga sama-sama. Istri masuk surga, suami masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Bisa. Bagaimana caranya? Jadikan keluarga kita keluarga yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang bukan cuma ngomong iman. Apalagi namanya iman. Oh, nama itu nama aku dikasih nama aku nama iman, bakal masuk surga. Belum tentu. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak sholat, belum tentu masuk surga. Jadi iman ini yang dikatakan apa? Tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu diyakini dengan hati kita. Yakin apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW Nabi kita, utusan Allah. Dengan apa? Dengan keluar kalimat syahadatain dengan lisan kita. Coba Bu, sebutkan ucapan kalimat syahadatain. Kalimat syahadatain. Apa Bu? Astagfirullah. Kalimat syahadatain. Apa kalimat syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita kalimat ini. Selanjutnya apakah tugas kita selesai sampai ini supaya orang beriman? Belum. Wa amalun bil arkan. Kita pun harus menjalankan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu iman. Jadi kalau kita cuma ngomongnya bahwa aku beriman, tapi ketika dilihat kesehariannya bro, tidak ibadah, sholatnya tidak dijaga, berarti imannya belum bagus. Nah, oleh karena itu melalui momen hari ini, yuk kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Jika mungkin kita merasa masih banyak sekali kekurangan pada diri kita dalam hal ibadah, dari kita mengatakan di awal sholat kita, dan juga dalam hal muamalah kita kepada sesama manusia. Karena terkadang maaf ada paku belum ini utamakan ibadahnya baik, tapi dengan masyarakatnya udah bagus. Ibadahnya bagus, sholatnya rajin, tapi dengan masyarakatnya udah bagus. Pergaulannya masih dalam pilih-pilih. Jadi kami katakan di awal, yang kaya didekati, yang miskin ditinggalkan. Yang apalagi yang memang dalam hutang, apalagi yang mereka itu. Nah, pergaulannya model lain jangan. Kita ini sama galau di hadapan Allah. Kaya miskin sama. Apa yang membedakan Bu? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang membedakan kita. Maka oleh karena itu dalam pergaulan kita harus benar-benar jaga. Jangan sampai kaki tetangga kanan, namun tetangga kiri kita tidak tahu. Kita kadang ada Bu ditanya, Pak tahu nggak rumah si Fulan? Oh udah tahu aku. Rasa tahu. Tidak tahu dengan si Fulan, padahal si Fulan kita nanya sama sebelah. Itu nanti satu rumah ibu, itulah rumahnya. Nah, tidak ditanya ibu tidak tahu. Nah jangan seperti ini. Karena tadi kami katakan perhatian dari Allah itu syarat yang dikatakan selain kita ibadah, muamalah juga harus bagus. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, ibadahnya bagus, sholatnya bagus,
wa amilus sholihat, beramal soleh, berbuat baik dan cari ini gitu kan. Ini amal soleh semuanya, ada snack, ada makanan. Tapi Pak Bu, amal soleh ini belum jalan, belum dapat pahala wong masihnya, ya kan? Belum dapat pahala secara 100% belum dimakan. Baru dapat pahala nasinya lagi, tapi manfaatnya belum. Kenapa belum dimakan? Makanya jangan boleh dimakan. Jangan dilihat ini. Bisa sayang Ustaz, aku cuma dikasih panitia siko, karena aku di rumah tidur. Katanya aku makan. Bapak Ibu hadirin insyaallah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kanyo berapa? Dan kita lewat asar ya. Mungkin sedikit ini saja dapat kami sampaikan. Mohon kami Bapak Ibu berlaku-laku di sini. Cuma ya dari namun perjalanan kami lumayan jauh ya. Kami tadi perkiraan Pak sampai di sini jam 10 Pak. Perkiraan. Kami dari Palembang tadi jam 8 pagi. Saya tadi rencana mau jam 9. Kita cepatkan, kita jam 8 berangkat. Perharapannya jam 10 sampai sini. Tahu masih jam 12 ribu sampai sini Pak. Jadi berapa jam Bu? 8, 11, 5 jam Bu. Lumayan. Oleh karena itu mungkin ini saja, semoga insyaallah dari yang sedikit ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bu, ya Pak, yang namanya ilmu itu Pak, kalau kita dapat ilmu tapi tidak kita amalkan, Pak, pepatah Arab itu mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamain. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Sampai Bapak tapi itu nanti balam ini nanti karet batangnya lebih tinggi, tapi ketika kita nyadap karetnya kan. Nah, itu lagi kilo. Kurang manfaatnya tingginya sudah tinggi. Sama kita nanam sawit, batangnya rendah, tapi ketika dia dibuang belum buah. Jadi belum ada manfaatnya dari buah itu. Ada manfaatnya tingginya lagi kelihatan, tapi manfaatnya belum maksimal. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita dapat ilmu, yuk mari kita perbaiki, kita aplikasikan kita sehari-hari. Paling tidak apa? Kita sholat belum bagus, yuk kita perbaiki sholat kita. Kalau yang tadinya mungkin lidah kita banyak sering ngomongin orang, yuk mari kita perbuat. Jangan sampai kita berlarut-larut dengan kesalahan. Karena yang namanya penyesalan itu Bu, datangnya di akhir. Harapannya kita kagak masuk surga, tapi kadang salah yang kita di dunia, akhirnya kita masuk neraka. Orang kehilangan. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan saat ada manusia nanti ini mau malaikat di hadapan kita saat itu sebelum itu karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Keseluruhan ini kagak masuk neraka. Allah kenapa? Karena dia lalai dari kehidupan di dunia, tidak ibadah. Saat itu kalau kita baru ngomong sama Allah, ya Allah, Rabbana basorna wa sami'na farjana na'mal salihah innahu binun. Kalau saat itu kita ya Allah, Rabbana basorna, aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa karena mereka lalai ketika hidup di dunia. Aku melihat ya Allah, aku mendengar cerita tangis mereka ya Allah menahan siksaanmu. Aku tidak akan kuat menerima ini ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah, farjina na'mal salihah innahu binun. Kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku hari ini, karena aku masih banyak bermaksiat kepada. Kalau saat itu kita ngomong sama Allah berubah, dan tapi lagi kesempatan keluarganya tinggal berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang bisa ngomong. Baik dalam hati mungkin kalau dia bersenang sama kita mati lah kalau pun ragu. Tadi omongin kemarin nasihat masih ada galang. Paling kita mungkin ada orang yang bersenang. Tapi tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu selagi Allah masih berikan kesehatan kepada kita, kesempatan waktu kepada kita, yuk mari kita sama-sama perbaiki ibadah kita dan juga perbaiki akhlak dan tingkah laku kita. Insya Allah kita semua nantinya
akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, Pak Kades, Pak Ketua Masjid, jangan disampaikan sama Bapak polisi. Apa Pak? Gara-gara salah ngomong Pak, atau bohong. Nanti banyak polisi udah bilang tadi, jatuh di sana tadi ya. Iya, bahaya baca balik ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, desa Tanjung ini senang, insya Allah kita baik ketemu lagi. Insya Allah. Ini yang buruk yang cendrawasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.